Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan atau menuturkan terkait dengan Gunung Bawang, yaitu legenda asal-usul, misteri, dan juga mitos dari Gunung Bawang. Gunung Bawang yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Bagaimana kisah legenda, asal-usul, mitos, dan misteri Gunung Bawang ini? Silakan disimak berikut ini. Gunung Bawang merupakan sebuah gunung yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat. Gunung ini mempunyai bentuk menyerupai pegunungan karena memanjang sekira 18 km, mencakup 4 kecamatan di Kabupaten Bengkayang. Gunung Bawang memiliki 4 puncak runcing yang memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Puncak tertingginya bernama Puncak Bawang Raya dengan tinggi mencapai 1490 meter di atas permukaan laut. Gunung Bawang adalah salah satu gunung yang dikeramatkan oleh suku Dayak di Kalimantan. Bentuk Gunung Bawang yang berlapis hingga 7 lapis, seperti halnya bawang, menjadi alasan kenapa dataran tinggi tersebut diberi nama Gunung Bawang. Gunung ini erat kaitannya dengan suku Dayak yang tinggal di Kabupaten Bengkayang, yaitu suku Dayak Kanayan dan juga suku Dayak Lara. Mereka pun menganggap Gunung Bawang sebagai tempat keramat karena mereka percaya jika Gunung Bawang merupakan tempat asal-usul suku Dayak. Karena mitosnya dari tempat tersebut asal mula suku Dayak Bengkayan, yang mana kisah bermula dari Jubata yang didewakan atau diagungkan bagi suku Dayak yang konon turun ke dunia dan lalu menempati Gunung Bawang. Nama-nama Jubata yang menghuni Gunung Bawang yaitu Jubata Lupo, Jubata Baratan Ampor, Jubata Siru, dan Jubata Sulujan Maniamas, dan juga Jubata-Jubata lainnya. Berjalan dari waktu ke waktu hingga kemudian jadilah Gunung Bawang sebagai tempat yang terhormat bagi para suku Dayak tersebut. Dalam kepercayaan Dayak Kanayan juga terdapat cerita lisan atau legenda yang dikenal sebagai gesah. Salah satu gesah yang terkenal di daerah Binua Kaca menceritakan asal-usul suku Dayak Kanayan. Menurut legenda, orang Dayak berasal dari Binua Aya. Mereka datang ke Kalimantan dengan rakit yang terbuat dari buluh munti. Sebelum berangkat, Ni Galeber berdoa kepada Jubata atau Tuhan atau dewa agar rakit mereka dapat bergerak sendiri dan membawa mereka ke tempat yang layak dihuni. Angin kencang kemudian membawa rombongan melintasi ribuan pulau hingga tiba di pesisir Ketapang, Kalimantan. Mereka menamai daerah itu dengan nama Siku Lanting, Lanting yang artinya rakit. Ni Galeber dan juga rombongannya kemudian bergerak menuju pedalaman, berhenti di sebuah tempat yang kemudian dinamai Siku Dana, Siku Dandono. Setelah Ni Anteber, istri Ni Galeber, membangunkan suaminya di tempat itu, beberapa anggota rombongan memilih menetap di daerah yang sekarang dikenal sebagai Krio, Sandai, Semandang, Laur, dan Ulu Air, lalu menjadi nenek moyang suku Dayak di wilayah tersebut. Adapun rombongan utama
akhirnya tiba di Gunung Bawang. Setelah beberapa generasi, Jubata mewahyukan adat istiadat dan tradisi yang menjadi dasar kehidupan suku Dayak Kanayan hingga saat ini. Seseorang keturunan Ni Geleber bernama Ni Unte menerima 7 butir beras dari Jubata saat berburu di hutan. Setelah beberapa hari, Jubata menyuruh Ni Unte dan 7 kerabatnya untuk menyepi. Dan di sana mereka diberi pengetahuan tentang makna 7 butir beras serta adat istiadat seperti Bauma Batahun atau adat istiadat untuk berladang. Lalu ada juga Balaki Babini atau adat istiadat tentang pernikahan. Kemudian ada Baranak, yaitu adat istiadat untuk melahirkan. Nu Diri Man Parene atau adat tentang hak pribadi dan bersama. Kemudian ada juga adat mengenai bersunat yang disebut Babalak, serta adat mengenai kematian yaitu Karusanakan. Gesah ini menggambarkan bahwa nenek moyang Dayak Kanayan berasal dari Binua Aya yang mungkin merujuk pada dataran Yunan, yaitu menurut para ahli. Cerita ini terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjaga warisan budaya serta sejarah suku Dayak untuk tetap hidup dan lestari. Masih terkait dengan legenda Gunung Bawang, hingga kini suku Dayak Kanayan, khususnya di Kalimantan, baik itu di Kabupaten Landak ataupun Bengkayang, masih melakukan upacara adat Naik Dango. Upacara adat Naik Dango adalah ritual tahunan yang dilaksanakan oleh suku Dayak Kanayan setelah masa panen. Tradisi ini dilakukan atau dilaksanakan setahun sekali tiap tanggal 27 April yang bertempat di Rumah Betang, rumah adat khas suku Dayak. Upacara adat Naik Dango yang juga dikenal dengan Gawai Dayak merupakan bentuk kearifan lokal suku Dayak Kanayan yang merupakan perkembangan dari pertunjukan kesenian. Hingga kini, Naik Dango masih dilaksanakan masyarakat di beberapa wilayah di Kalimantan Barat seperti Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, Kabupaten Kuburaya, Pontianak, Bengkayang, hingga Kabupaten Sanggau. Adapun asal-usul upacara adat Naik Dango berasal dari mitos di kalangan orang suku Dayak Kanayan. Mitos tersebut bercerita mengenai asal mula tanaman padi yang berasal dari setangkai padi milik Jubata yang ada di Gunung Bawang. Suatu hari, setangkai padi milik Jubata dicuri seekor burung pipit dan lalu jatuh ke tangan Nijaek yang saat itu sedang mengayau. Sejak saat itu, manusia yang dalam bahasa Dayak disebut Talino mulai mengenal padi sebagai makanan pokok mereka. Adapun tujuan dari upacara adat Naik Dango. Upacara adat Naik Dango memiliki tujuan untuk menghaturkan rasa syukur terhadap Jubata atau Sang Pencipta atas berkah berupa hasil panen padi. Selain itu, Naik Dango juga memiliki maksud agar hasil panen di tahun berikutnya juga terus berlimpah. Ya, terlepas dari mitos dan legendanya, faktanya Gunung Bawang adalah gunung yang terletak di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Wilayah pegunungannya mencakup 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Lembah Bawang, Kecamatan Lumar, Kecamatan Sungai Betung, dan Kecamatan Bengkayang. Sementara puncak Gunung Bawang
berada di perbatasan Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, dan Desa Sakataru, Kecamatan Lembah Bawang. Gunung Bawang berjarak 184 km berkendara dari kota Pontianak. Rute yang ditempuh adalah Pontianak Bengkayang dan lalu Sukabangun. Gunung Bawang merupakan salah satu gunung favorit bagi para pendaki khususnya di Pulau Kalimantan. Khususnya lagi di Kalimantan Barat. Ada 3 jalur pendakian untuk menuju puncak Gunung Bawang. Namun, jalur termudah dan sering digunakan oleh para pendaki yaitu melalui Desa Sukabangun, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang. Jalur pendakian melalui Desa Madi, Kecamatan Lumar yang berada di sisi timur gunung, memakan waktu perjalanan kurang lebih 1 hari. Perjalanan memakan waktu yang lama karena para pendaki harus melalui banyak semak-semak dan juga hutan. Jalur pendakian tersebut harus melewati tebing batu, tanjakan tinggi yang cukup curam, serta melalui hutan. Pada puncak pertama di ketinggian 1097 meter, kita dapat mendirikan 1 hingga 2 tenda. Lalu, setelah berjalan sekitar 20 menit, kita akan sampai di puncak kedua. Di sini, kita bisa mendapati berbagai vegetasi seperti anggrek, lumut, juga kantong semar. Dari tempat tersebut, kita dapat berjalan melalui jalan setapak yang menurun sebelum menanjak lagi dengan jalan yang curam. Selanjutnya, kita akan menemukan spot lainnya di ketinggian 1336 meter di atas permukaan laut di tengah jalan setapak yang kita lalui. Di sini terdapat pemandangan sekitar pegunungan dan juga lembah di bawahnya yang terbuka secara dramatis. Lalu, saat kita mencapai puncak gunung atau puncak ketiga, kita akan menemukan vegetasi yang lebih rendah dan menghadirkan pemandangan yang menakjubkan ke segala arah. Terdapat 2 penanda dari semen dan beberapa kolam air kecil yang cukup dan dapat diandalkan sebagai sumber air selama musim hujan. Puncak yang besar dan menonjol di selatan Gunung Bawang adalah Gunung Brasi yang menjadi puncak tertinggi kedua dengan ketinggian sekitar 1415 meter. Di kejauhan, ke arah timur kita mungkin bisa melihat Gunung Niut jika kita sedang beruntung. Melihat kembali sepanjang punggung bukit ke arah barat, kita akan melihat pegunungan kecil di dekat Singkawang. Meskipun dari sudut ini, Bukit Jempol yang sebesar ibu jari tidak terlihat dengan jelas. Dalam kondisi yang luar biasa, kita bahkan dapat melihat lautan di kejauhan. Nah, itulah sekilas mengenai Gunung Bawang. Gunung Bawang yang ada di Kalimantan Barat yang ternyata menjadi gunung keramat atau yang disucikan oleh suku Dayak, khususnya suku Dayak Kanayan. Terima kasih sudah menyimak kisah terkait dengan Gunung Bawang ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda, mitos, dan juga misteri dari berbagai gunung lainnya, baik yang ada di Kalimantan maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita lainnya.